Apa dulu ya, saya izin dulu ya, saya lupa nge-record-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak ke Palas lewat jembatan Siak 2, di Simpang Bingung, jangan lupa beli durian. Selamat datang dalam webinar merancang modul P5. Semoga ilmunya berkah dapat diamalkan. Asyik. Selamat malam saya ucapkan kepada sahabat layar negeri yang telah hadir di ruang Zoom meeting. Senang sekali saya Armalina dapat menemani Bapak Ibu semua selama 1,5 jam ke depan dalam webinar merancang modul P5 kurikulum Merdeka. Semoga kita diberikan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Mohon izin untuk di-mute dulu mikrofonnya, teman-teman semuanya. Yang kita hormati Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah SPD, dan yang kita sangat hormati Bapak Kasih Kurikulum, yakni Bapak Juni Kardi, MPD, selaku keynote speaker kita malam hari ini. Serta yang sama-sama kita banggakan, serta hormati Ibu Imelda Sandra JS, MSI, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sapaan hangat kami tunjukkan kepada semua sahabat layar negeri yang telah hadir di webinar ini. Senang sekali melihat antusiasme dan juga semangat sahabat semua. Bundaran keris tempat jajanan. Dapati. Mari kita siapkan hati dan pikiran karena acara akan kita mulai. Bapak dan Ibu sahabat layar negeri yang saya banggakan, adapun susunan acara kita pada malam hari ini adalah, izin di-mute-kan dulu Ibu co-host, bantu saya. Oke, terima kasih. Kita sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab kegiatan 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah. Kata sambutan sekaligus pembuka kegiatan Bapak Juni Kardi, MPD, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Selamat malam Pak Juni. Selamat malam Bu Armalina. Selanjutnya acara yang ketiga adalah penyampaian materi webinar implementasi kurikulum Merdeka oleh Ibu Imelda Sandra JS, dan yang keempat adalah sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusiasme sahabat layar negeri dalam webinar malam ini. Semoga para sahabat tetap dalam keadaan sehat dan dapat hadir selama webinar ini berlangsung hingga akhir acara. Saya ingin mengingatkan kepada sahabat layar negeri semua agar dapat aktif dalam webinar ini. Sahabat dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat lambang raise hand pada Zoom fitur ketika ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti. Saya juga ingin mengingatkan kepada sahabat layar negeri agar dapat mengunmute tombol audio selama webinar ini berlangsung. Jadi kalau ada yang belum mengunmute, saya mohon segera di-mute-kan. Selanjutnya, kami telah mengirimkan link absensi ya, Bapak Ibu semua pada kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengisi absensi kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu layar negeri, mari kita masuk pada acara pertama, yaitu sepatah dua kata dari keynote speaker kita, Ibu Siti Arofah SPD, yang merupakan Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab pelaksana kegiatan webinar malam hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Kasih, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, terhormat moderator beserta native speaker-nya, kemudian yang terhormat juga para yang ikut webinar malam ini. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga malam ini kita bisa berkumpul di webinar ini. Sholawat beriring salam kita tujukan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu anggota webinar malam ini, banyak pihak yang mengkhawatirkan ya terjadinya fenomena bahwa ada generasi yang akan hilang atau lost generation akibat kurangnya optimalnya pelayanan pendidikan selama masa pandemi. Hal ini adalah dampak dari hilangnya kesempatan siswa untuk memperoleh pembelajaran yang optimal, yang bisa kita sebut dengan lost learning. Begitu juga sudah kita lakukan tentang pembelajaran PJJ ya, daring, yang sebetulnya kalau melihat survei dari lembaga lain itu kurang efektif. Pembelajaran daring juga bermasalah Bapak Ibu, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh internet. Ini juga bermasalah. Selanjutnya, dengan adanya PTM, pembelajaran tatap muka, perlu kita dukung. Tetapi jangan lupa dengan protokol kesehatan yang ketat. Agar lost generation dan lost learning tadi tidak terjadi, maka pemerintah kita ya mengupayakan. Salah satunya adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan menerapkan P5. Apa P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terutama ini Bapak Ibu ya di sekolah dasar. Salah satu tujuan dari P5 itu adalah mengoptimalkan keterampilan siswa dengan pengembangan karakter ya, dengan nilai yang ada di dalam Pancasila. Kebetulan di SDN 146 Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sekolah, Kecamatan Kulim, kita sudah melaksanakan yang namanya P5. Yang kita ambil adalah P5 tentang kewirausahaan. Nah, tentang P5 ini di sekolah kami ya, membahas tentang salah satunya ada apa itu kewirausahaan. Ya, kemudian pertemuan selanjutnya membahas tentang UMKM. Apa jenis UMKM, kemudian apa jenis kewirausahaan tersebut. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu macam-macam kewirausahaan yang ada di Pekanbaru, kemudian membahas lagi yang ada di sekolah. Kebetulan di sekolah kami di SDN 146 Pekanbaru itu memilih tentang pembuatan kerupuk ubi. Ya, karena di Kulim ini ubi itu banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi tentang ubi yang masih ditanam sampai penjualan. Itu yang kita apakan di SDN 146 Pekanbaru. Itulah sedikit yang kita ini kan. Kemudian tujuan webinar ini Bapak Ibu ya. Saya atau Layan Negeri Komunitas SDN 146 Pekanbaru memberi support ya serta dukungan kepada Bapak guru, Bapak dan Ibu guru yang ada di Pekanbaru ya agar bisa membuat modul P5 dengan tepat dan mandiri. Oleh karena itu harapan saya supaya ikutilah webinar ini dengan sungguh-sungguh dan bijaksana.
Demikianlah sedikit dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Anak Dara memakai kebaya merah. Kebaya dipakai saat acara sungkeman. Terima kasih pada Ibu Siti Arafah. Penjabaran tujuan webinar telah disampaikan. Bubur lendot dari Kabupaten Pelalawan. Biasanya disantap sehari-hari hingga perayaan. Pada Pak Juni Kardi kami persilahkan sambutan dan buka kegiatan kami pintakan. Kepada Bapak Juni Kardi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suaranya? Terdengar Pak, Dengar, sangat Pak. terdengar. Dengar. Sangat jelas. Salahnya Pak hari Kasih. hujan. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kita kepada junjungan alam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Siti Arafah yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SD 26. 182 ya? 146. 146. 146. 362 sekolah ya di Pekanbaru. Yang kemudian Bu Armalina dan tim pengurus komunitas belajar layar negeri ya. Iya Bapak, komunitas layar negeri. Terima kasih Bu Armalina dan tim yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan lancar dan menjadikan ilmu bagi peserta yang mengikutinya. Saya melihat di sini ada peserta lebih kurang 107 orang ya. Alhamdulillah, berarti kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat dinanti-nantikan oleh para guru kita. Baik, saya melihat dikirim oleh Bu Armalina kemarin terkait kegiatan ini adalah merancang modul proyek P5 ya. Profil pelajar Pancasila ya Bu Armalina ya. Ya. Betul. Oke, saya tidak akan berbicara tentang teorinya. Ini mungkin sudah matang oleh Bu Armalina di KKG-nya. Kemudian saya ingin bertanya nih, peserta kita se-Indonesia nih Bu Armalina ya? Iya Pak, karena kita komunitas Atau kita ini Pekanbaru saja? komunitas Iya, kita ini terima sudah kasih. nasional Pak. Jadi semuanya bisa masuk dari mana saja. Bagus. Terima kasih Bu Armalina. Mudah-mudahan pemikir baik, kerja baik dari Bu Armalina ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya ingin sampaikan yang pertama terkait ini karena sudah masuk dalamnya ini ada juga guru-guru kita terutama yang di Pekanbaru. Bahwasanya kita sebagai seorang guru mestinya pentingnya pengembangan diri bagi guru. Artinya tidak ada istilah berhenti belajar. Artinya kita mesti menanamkan dalam diri kita belajar sepanjang hayat, karena yang kita hadapi bukanlah benda mati. Karena yang akan kita hadapi adalah siswa-siswa kita yang di kelas. Nah, saya ingin bercerita sedikit dulu pengalaman ketika menjadi guru. Saya dulu mengajar di kelas 6B ya. Dan di sebelahnya ada kelas 6A. Kami berdekatan. Nah, proses pembelajaran kami itu dulu berbeda. Saya seringnya menggunakan laptop, menggunakan Fokus, menggunakan dalam proses pembelajaran itu saya sering menggunakan metode diskusi,
dengan siswa-siswa saya, mengajak menonton video. Pokoknya saya lebih banyak menggunakan alat teknologi. Sementara di sebelahnya, guru ini memang udah berumur, udah berusia, jadi pasti perbedaan itu dilihat oleh siswa. Ketika mereka lewat di depan kelas, mereka akan membandingkan. Nah, ketika itu muncul suara dari siswa itu mengatakan, Bu, kapan kita belajar seperti yang di sebelah? Nah, seperti apa? Mereka menggunakan infokus, menggunakan menonton video, menonton berdiskusi, dan banyak lagi lainnya. Bagaimana kita, Bu? Kata si siswa di kelas 6A ini. Hal ini disampaikan oleh guru kelas 6A-nya gitu kepada saya. Jadi apa yang saya ambil di sini, artinya saya bukan berarti membandingkan saya hebat daripada kelas 6A. Artinya apa? Yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya kita akan nanti dibanding-bandingkan oleh siswa kita antara guru A dengan guru B. Makanya oleh sebab itu untuk mengupdate diri kita sebagai seorang guru ini adalah sangat penting sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang di dalam kelas ini, di dalam Zoom meeting ini adalah guru-guru yang siap untuk mengupdate diri. Karena yang siswa yang kita hadapi saat ini bukanlah siswa yang sama dengan generasi kita. Gitu. Jadi tidak ada lagi mungkin muncul dari guru pernyataan-pernyataan yang mengatakan siswa sekarang beda ya, tidak seperti siswa kita ketika kita jadi siswa dulu. Gitu. Memang harus begitu, itulah yang namanya alam. Jadi alam itu berubah dan kita mesti harus berubah juga untuk menghadapi siswa. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait akses platform Merdeka Mengajar. Kurikulum 2013 dulu adalah ketika ingin mensosialisasikan kurikulum 2013, pemerintah menyiapkan fasilitator daerah, fasilitator nasional untuk mensosialisasikan kepada guru-guru kita. Namun pada saat ini sosialisasi kurikulum Merdeka tidaklah seperti itu. Tidak ada disediakan fasilitator nasional, tidak ada fasilitator daerah. Yang ada hanya mereka menyiapkan materi di PNM. Kenapa saya sampaikan begini? Karena data itu akan muncul terus Bapak Ibu, karena ini guru-guru banyak di sini, tolong, dan saya di kepala sekolah sudah menyampaikan juga, untuk semua guru mengakses platform Merdeka Mengajar, terutama pelatihan mandirinya. Sekarang sudah ada 14 topik yang mesti kita selesaikan. Nah, kemarin merilis data kita di Pekanbaru, realisasi kita masih di bawah daerah-daerah lain, termasuk daerah Siak, Kampar. Nah, makanya oleh sebab itu melalui forum ini saya ingin sampaikan, kalau ada ajakan dari kepala sekolah untuk mengakses PMM, mereka itu mengobservasi Bapak Ibu terkait pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu, tolong diikuti. Nah, saya dalam 2 hari ini sudah keliling tadi ke sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, ternyata ada beberapa kepala sekolah belum melaksanakan ini kepada gurunya. Namun, ada guru-guru tanpa disuruh oleh gurunya, oleh kepala sekolah, mereka sudah mengakses ini. Terima kasih sekali saya ucapkan sebagai Dinas Pendidikan kepada guru-guru yang dengan mandiri melaksanakan tanpa ada perintah. Jadi yang belum, tolong yang sudah mengakses saat ini, tolong mengajak juga kepada guru-guru yang lain untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, terutama topik pelatihan mandirinya. Saya lihat ada beberapa guru yang sudah mendapat sertifikat dari topik 1, ada yang sudah dapat topik 2. Nah, melalui surat kemarin terkait implementasi kurikulum Merdeka, kami sudah menyurati ke kepala sekolah. Jadi oleh sebab itu di surat itu saya sampaikan bahwasanya baik yang pelaksana IKM maupun yang belum pelaksana IKM
tolong semuanya mengikuti PNM ini, karena kurikulum merdeka ini disitulah Bapak Ibu akan tahu bagaimana apa itu kurikulum merdeka. Demikian saja mungkin waktunya, nanti terlalu larut malam marah Bapak-bapak Ibu-ibu anak Bu Armalina ya, jangan terlalu lama Bu Armalina, nanti marah abangnya nanti yang menunggu di kamarnya. Jadi oleh sebab itu saya sampaikan sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan ini kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan guru semuanya. Ini saya buka nih Bu Armalina. Ya Bapak, iya, benar. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan merancang modul proyek P5 Kurikulum Merdeka. Dengan ini saya ucapkan dibuka secara resmi. Masya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan, saya tidak pandai berpantun Bu Armalina. Ada Bu Armalina kirim pantun, tak ada nampaknya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Junikardi yang telah membuka webinar kita malam hari ini, telah juga memberikan motivasi kepada kita semua, seperti yang telah beliau sampaikan tadi, sahabat layar negeri, beliau menyampaikan agar kita terus belajar untuk menjadi yang berhamba pada siswa kita, selalu mengupdate diri, karena siswa yang kita hadapi ini adalah siswa yang milenial. Sekali lagi, jangan lupa manfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk mengupdate diri sebagai guru pembelajar. Semoga semakin bersemangat ya, sahabat layar negeri dalam mempelajari materi webinar kita pada hari ini. Akhirnya telah sampailah pada kita acara yang ditunggu-tunggu, yakni pemaparan materi webinar tentang merancang modul P5 Kurikulum Merdeka oleh Ibu narasumber kita, Ibu Imelda Sandra JS, MSI. Sekilas saya akan membacakan profil beliau. Beliau merupakan guru kimia di SMA 7. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 1 Kota Pekanbaru. Beliau juga merupakan sekretaris Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia di Provinsi Riau, sekretaris komunitas guru penggerak di Provinsi Riau, dan merupakan fasilitator komunitas Provinsi Riau. Sahabat layar negeri, itulah deretan pengalaman yang serta prestasi yang beliau sangat luar biasa. Sehingga kita merasa bangga ya, beliau berada di tengah kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada Ibu Imelda Sandra JS MSI untuk dapat memaparkan materi webinar pada malam hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Armalina, suara saya kedengaran? Sangat jelas sekali Ibu Imelda. Baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Armalina, rekan saya sesama guru penggerak Angkatan 1 Pekanbaru. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi bersama teman-teman yang ada di komunitas layar negeri yang hadir pada kegiatan malam ini. Semoga apa yang kita lakukan malam ini bisa bermanfaat ke depannya. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai, sebelum saya share screen, saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini bukan sebagai yang paling mengerti tentang modul project, namun jika nanti teman-teman yang memang pastinya saya tahu di dalam ini ada yang sudah sekolah, ada yang guru yang sudah sekolah penggerak, ada yang memang sudah mengerti tentang modul project. Nah, nanti silahkan saling berbagi sehingga makin dibagi akan makin banyak mendapatkan. Nah, baik Bu Armalina, share screen saya sudah kelihatan belum ya? Sudah Ibu, sudah. Baik. Oke, nah Bapak Ibu saya mulai presentasi malam ini, tapi mungkin akan saya singkat-singkat, jadi lebih kita fokuskan ke diskusi tanya jawab. Karena semakin banyak ini nanti presentasi kita makin ngantuk. Saya aja ngantuk lihat PPT saya.
sambil ini sambil membacakan nanti tiba-tiba tidur kan kasihan gitu ya Bu Armalina ya. Oke, baik teman-teman. Jadi Agak nge-lag ya Bu Imelda. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sistemnya berbagi. Apa yang saya tahu Bapak nanti menyampaikan praktik baik yang sudah tadi. Iya. Oke, baik. Kita mulai berdasarkan memang kita kan semuanya ada acuannya untuk melakukan modul project untuk melakukan project penguatan pelajar Pancasila gitu. Zaman dulu itu mungkin di K13 digabung semua, sekarang itu mungkin untuk pembenahan karakter lebih difokuskan adanya project, yaitu project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, yang ditekankan di sini adalah bukan hasil proyeknya, namun dimensi apa saja yang harus dikuatkan dalam kegiatan proyek tersebut. Kan ada 6 dimensi proyek profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya yang memang harus dikuatkan. Itu sebenarnya karakter yang harus ditanamkan dalam kegiatan proyek di kurikulum Merdeka. Jadi bukan tergantung pada hasil seperti yang sudah pernah kita lakukan. Nah, kita lihat berdasarkan peraturan Menteri, keputusan Menteri nomor 56 tahun 2022 bahwa proyek P3 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler. Nah, pernah mendengar tentang intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau misalnya intra itu yang tatap muka ya Bapak Ibu, pastinya sudah paham. Namun yang proyek ada istilahnya yaitu kokurikuler. Jadi merupakan kegiatan kokurikuler, memang tersendiri, dibuat berbasis proyek. Kemudian dirancang. Gunanya untuk apa? Penguatan profil. Nah, itu dia. Memang khusus untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini dia peran pemangku kepentingan. Jadi, ketika kita melakukan suatu proyek di sekolah, pada kurikulum Merdeka, itu tidak bisa hanya sekolah saja, tidak bisa hanya sekolah saja yang menentukan, oh ini proyeknya Permisi Bu Imelda, agak harus nge-lag ya Bu. memang dilakukan di satuan pendidikan siapa saja. Suara saya ini ya masih nge-lag ya. Padahal saya sudah manjat tower nih Bu Armalina. Iya, silakan Bu. Baik. Nah, siapa saja pemangku kepentingan yang memang harus menyukseskan kegiatan proyek di sekolah? Pertama, kepala sekolah, kemudian ada gurunya, kemudian ada juga pastinya peserta didik, ada dinas pendidikannya, ada pengawasnya, ada komite sekolah, kemudian ada mitra. Nah, kenapa di sini harus ada dinas pendidikan, pengawas? Kalau tadi kepala sekolah, pendidik, dan guru itu kan udah biasa di dalam satuan pendidikan. Nah, kalau pengawas, komite, dan masyarakat fungsinya apa? Ketika kita melakukan proyek, kami di SMA Negeri 7 ini kan kalau untuk dana proyek itu kan misalnya kegiatan proyeknya kearifan lokal, kita berkunjung kemana, pastinya butuh biaya. Butuh biaya kan tidak bisa kita menetapkan begitu saja, harus mengundang komite, kemudian menyampaikan juga ke pengawas sekolah bahwa kegiatan ini butuh biaya. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus berkolaborasi juga dengan komite sekolah. Dan tentunya proyek ini pastinya nanti akan berkelanjutan, sehingga kita butuh mitra-mitra. Misalnya kewirausahaan. Pada saat mungkin siswa di sekolah menciptakan suatu produk, kemudian mereka ingin memasarkannya, pastinya kita butuh mitra dong. Nah, seperti itu. Jadi itulah fungsinya semua pihak pemangku kepentingan berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
kita lanjut. Nah, bagaimana cara merancang P5 di sekolah? Yang pertama, Bapak Ibu merancang alokasi waktu dan dimensi P3-nya dulu. Loh, alokasi waktunya bagaimana? Alokasi waktu itu kan ada tuh SP tentang struktur kurikulum, jam untuk proyek. Jadi nanti pasti ada per tahunnya berapa jamnya yang diperlukan untuk kegiatan proyek. Jadi nanti dirancang itu bukan Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk memikirkan bagaimana alokasi waktunya, itu tugasnya Waka Kurikulum. Biarkan Waka Kurikulum yang bekerja, nanti Waka Kurikulum nanti akan menyampaikan bagaimana tekniknya di lapangan. Bapak Ibu tinggal menjalankan saja. Jadi sebelum melaksanakan, tahapannya adalah kita rancang dulu alokasi waktunya berapa. Jadi nanti pada saat kita pemilihan tema, kemudian nanti tiap tema itu nanti pastinya misalnya ada 3 tema yang dipilih. Kalau di SMA itu ada 15 mapel, otomatis kalau 3 tema yang dipilih, masing-masing tema ada 5 mapel. Nah, 5 mapel ini digabungkan nanti jamnya nanti Wakakur yang nyusun. Yang kedua, harus diidentifikasi dulu tingkat kesiapan. Saja saya sampaikan, kalau untuk tingkat kesiapannya seperti apa, misalnya baru memulai, baru berkembang, itu nanti ada di panduan proyek ya Bapak Ibu, silakan dilihat. Nah, diidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ini, pimpinan satuan pendidikan, Ibu Kepala Sekolah, dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan. Nah, di sini sudah disebutkan halaman 3 dan halaman 35 sampai halaman 36 pada panduan proyek. Silakan nanti dicek. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah membentuk tim fasilitator proyek. Fasilitator itu siapa? Guru-guru yang terlibat di dalam kegiatan proyek. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jika misalnya nih di sekolah saya ada 3 tema proyek. Nah, misalnya proyeknya salah satunya kewirausahaan. Dalam tema kewirausahaan itu ada 5 guru yang terlibat, ada 5 mapel yang terlibat dalam proyek tersebut. Misalnya Nggak terganggu jaringannya, fisika, kimia, apa fungsinya? Silahkan nanti. Masih terganggu ya? Lanjut Bu Armalina. Ya, kita lanjut, Bu. Baik. Nah, lanjut. Kemudian baru nanti setelah dibentuk tim fasilitator, kita pilih temanya. Ada 7 tema yang bisa dipilih. Bapak Ibu pastinya sudah tahu. Ada kewirausahaan, kearifan lokal, kemudian bangunlah jiwa dan raga. Itu nanti dicek juga di panduan mana yang cocok untuk SD, mana yang tidak bisa digunakan di tingkat satuan pendidikan di SD, SMP atau SMA gitu. Kemudian tentukan langsung pada saat nanti memilih misalnya kewirausahaan, tentukan subtemanya. Misalnya kewirausahaan berbasis kearifan lokal, boleh seperti itu. Dan terakhir adalah menyusun modul, ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu menyusun modul. Nanti saya akan menjelaskan hanya secara umum tentang modul, jika memang harus diadakan lagi mungkin Bu Armalina tentang cara membuat modul dari awal sampai akhir, itu mungkin bisa dilakukan secara tatap muka lebih enak daripada online karena kan lebih gampang bertanyanya gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Masuk ya, Bu ya. Iya. Nah, ini tadi tidak perlu saya sampaikan, membentuk tim fasilitator itu adalah guru-gurunya. Saya skip aja, cuma yang harus saya sampaikan adalah tiap proyek itu harus ada koordinator.
Dan koordinator ini mengampu maksimal 6 JP. Berarti ada setiap kelas itu 2 JP, berarti kalau misalnya maksimalnya 6 JP, itu bisa 3 kelas yang diampu oleh koordinator, Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut, nah ini tadi sudah saya sampaikan juga, temanya pilih silakan, proyeknya apa, namun sesuaikan juga dengan profil pelajar Pancasilanya. Ya, Bapak Ibu. Misalnya apa gitu. Misalnya membuat makanan khas. Ini kan lebih ke arah dimensi Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini dia, ini alokasi waktu untuk, ayo ada yang nyoret-nyoret, asik. Ini adalah alokasi waktu untuk proyek yang tadi sudah disampaikan 20-30%. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 5 sekitar 252 JP per tahun. Bapak Ibu, ini bukan untuk satu mapel, untuk nanti dibagi-bagi mapelnya yang sesuai dengan temanya apa. Nah, kemudian kelas 6 apa, tergantung fase ini Bapak Ibu. Fase A, B, C, D, dan E. Oke, ini adalah gabungan dari JP-nya mapel-mapel, jadi tidak untuk satu mapel aja. Iya, ini yang tadi contoh lagi. Misalnya tema kearifan lokal itu condong ke kebinekaan global dan bergotong royong. Ini pada SMP. Proyek kedua misalnya ini yang Bhinneka Tunggal Ika yang dipilihnya. Proyek ketiga KWU. Ini dimensi yang cocok yang di atas. Alokasi waktunya ini 100 JP, 120 JP, tergantung nanti satuan pendidikan kesiapannya bagaimana gitu, pengennya apa, atau mungkin disesuaikan dengan program sekolah gitu. Jadi mapel tuh nggak harus 5-5-5 gitu. Misalnya ada 15 mapel, 3 tema, tidak harus 5-5-5, boleh 4-6, sesuai, nanti disesuaikan dengan kerjanya gitu Bapak Ibu. Lanjut, saya skip yang ini. Nah, ini contoh penjadwalan. Sebenarnya begini Bapak Ibu, nanti pada saat kita ketemu 360 JP, mana tahu di sini ada yang wakur juga, 360 JP per tahun untuk 5 mapel, silahkan nanti dialokasikan dalam 1 tahun itu Bisa diulangi Bu Imelda. 360 JP di semester 1, 180 kan proyek di lapangannya bagaimana? Skip ini lagi ya. Bisa Baik, saya diulangi lagi ulangi. Bu Imelda. Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, nah untuk alokasi waktu untuk pelaksanaannya langsung pada roster di satuan pendidikan itu misalnya kita yang di SMA kemarin kan kalau digabungin 5 mapel itu jadinya 360 jam pelajaran. Kemudian 360 jam pelajaran di 2, 180 JP di semester 1, kemudian 180 JP di semester 2. Dan silahkan diatur oleh Wakakur, boleh kegiatannya Sabtu Minggu full, boleh nanti permasuk, misalnya nih, saya kimia di jam pertama di 10.1 ada 3 JP. Nah, pada minggu pertama saya masuk jam kimia 3 JP. Pada nanti minggu ketiga itu jadwalnya project, saya masuk di 10.1 3 JP itu jam project. Nah, seperti itu. Sehingga jam project saya kalau dikumpulin, digabung-gabungkan dengan mapel yang sesuai tema dengan saya, nanti 360 JP per tahun.
Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita kan proyek ini nggak harus proyek terus, pasti ada teorinya. Pada saat teori silakan sesuaikan dengan jam kita mengajar biasa agar tidak bentrok. Kasihan wakakurnya gitu, nyusun roster. Nah, tapi pada saat mungkin ada kegiatan panen hasil karya dan sebagainya, ada pameran, silahkan nanti diatur lagi. Sabtu Minggu full seperti itu, full nanti jam proyeknya gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang untuk merancang modul ada 2 cara. Boleh kita Suaranya terganggu. Bapak Ibu Imelda. ATM. Bu Imelda. Jadi dimodifikasi Ulang lagi, dalam Bu. membuat modul secara mandiri. Terganggu? Halo. Iya, Ulang. halo. Suara saya terganggu, masih terganggu, Bu Armalina? Iya, silakan. Baik. Iya, beginilah kalau jaringan. Hujan di- ya, karena hujan ini ya. Iya, hati saya juga hujan nih, Bu. Ya, silakan Bu diulang lagi Bu nih. Penasaran nih teman-teman kita. Baik, menyusun modul project ada 2 cara. Yang pertama memang kalau untuk tahap yang memang baru memulai silahkan tiru modul project yang sudah berseliweran di Google, di PMM dan sebagainya. Namun tolong dimodifikasi, jangan diplagiasi. Dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, silakan buat secara mandiri. Namun yang harus diperhatikan teman-teman jangan buat sendiri. Sesuai dengan fasilitatornya tadi berapa orang, misalnya 5 orang, sama-sama disusun. Sama-sama disusun modul projectnya secara mandiri. Kan udah ada contoh. Nah, ini adalah 2 cara. Yang satu tadi tiru yang udah ada, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua memang kita buat sendiri dari awal. Lanjut. Oke, ini ada di panduan juga. Nanti tidak perlu saya bacakan makin ribet. Kemudian ini dia kita ke komponen. Bu Armalina mungkin bisa dihapus coret-coretan ini yang biru Bu Armalina. Jadi komponen modul ajar itu cuma 4 Bapak Ibu. Yang pertama mungkin profilnya, profil biasa, nama sekolah, kemudian ada fasenya, durasi kegiatannya, dan lain-lain. Itu yang profil modulnya. Kemudian jangan lupa sampaikan tujuan di modul project bahwa kegiatan ini agar siswa berkata Kurang apa ya Bu Imelda? akan disampaikan di situ. Nih Bapak Ibu tinggal dicek saja. Kemudian dari 360 JP itu kenapa? Diulang Marlina? Bu Imelda karena tadi nggak dengaran suara Ibu. Oh ya, susah ya. Oke, baik teman-teman. Komponen modul ajar itu ada 4. Ya, jadi untuk menyusun modul ajar itu ada 4 komponen. Hanya 4 ya Bapak Ibu. Pertama, profilnya. Silahkan di profil itu ada tema, kemudian ada fasenya, fase apa, nanti ditulis di situ, kemudian durasi kegiatan. Kemudian ada tujuan, ada aktivitas, dan terakhir ada asesmen. Yang bagian asesmen inilah nanti yang memang harus ini Bu Armalina, harus dibuat lagi kegiatan webinar oleh Komunitas Layar Negeri, jadi memang tidak bisa diselesaikan sekarang. Oke, kita lanjut. Ini tadi yang asesmen secara umumnya. Asesmennya seperti biasa, sama dengan ini, sama dengan yang pada saat kita membuat modul ajar, cuma mungkin lebih
ditekankan ke profil pelajar Pancasilanya, boleh dalam bentuk rubrik, checklist, form checklist, dan sebagainya yang memang nanti sudah kita tentukan berapa nilainya. Nanti disusunnya bersama-sama dengan tim fasilitator ya Bapak Ibu. Izin Bu Mimelda, ini Iya. hilangkan coretannya ini gimana ya Bu? Atau Ibu share screen ulang lagi atau gimana nih? Nah, kan udah tambah lagi nih Bu, nyoret-nyoretnya. Dimohon kepada peserta, sahabat kita semua untuk jangan menggunakan fitur untuk whiteboard atau coret-coretan ya. Ini berbeda ya tampilannya dengan yang di laptop. Sebentar. Atau diulang share screen lagi nggak Bu? Enggak, biar saya hapus. Oke. Ya. Udah ya, udah terhapus ya Bu ya. Oke, baik. Nggak usah pusing Bu Armalina. Oke, nah ini alurnya ya Bapak Ibu. Tentukan tujuan pembelajarannya apa, itu nomor 009, misalnya apa yang dituntut. Nah, silahkan di per fase. Lalu susun strategi asesmennya. Nanti saya perlihatkan nanti contoh modul ajar yang memang sudah pernah saya buat, saya modifikasi. Kemudian mengolah hasil asesmen dan menyusun pelaporan. Nah, pelaporan ini boleh nanti siswanya membuat laporan dalam bentuk portofolio, Bapak Ibu. Itu yang nanti kita nilai. Oke, sebentar. Ini rapornya ada di panduan juga Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya, komponen modul project. Nah, ini dia, saya langsung ke sini. Jadi Bapak Ibu, itu nanti pada modul project kan udah saya sampaikan bahwa ada profil, nah itu seperti biasa, nama temanya apa, kemudian di fase apa, dan berapa JP. Nah, ini Bapak Ibu, pada alur projectnya untuk pembagian jamnya, harus kita mungkin saya bisa share screen inilah langsung lah modulnya ya Bu Armalina, sebentar. Saya stop yang ini. Saya ambil, saya mana kanva saya ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Share. Bentar, saya buka dulu. Sabar Bapak Ibu ya. Contoh modul project yang sudah ada, saya skip. Oke, sebentar. Nah, ini semoga kelihatan. Itu kan informasi bagian atas kita buat modul projectnya itu pertama langsung alur dan target pencapaian project. Nah, undang nomor 40 dan sebagainya. Ini berdasarkan ini ya, CP ya, ada acuannya ya Bapak Ibu. Ini tujuannya. Kemudian lanjut kita buat alurnya. Project ini terdiri dari 5 tahap. Ini secara ini aja, secara umum aja dideskripsikan, sesuaikan saja. Kemudian ini target pencapaian project. Pengennya seperti apa? Oke. Kemudian ada alurnya tadi. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai project. Ini bagian dari komponen-komponen project, modul project Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu diperhatikan sebelum memulai project? Ini kebetulan temanya kewirausahaan. Nah, ini dia. Membangun, ini subtema yang memang kita pilih di SMA Negeri 7, membangun jiwa entrepreneur pemuda Indonesia demi mengangkat potensi daerah. Jadi ceritanya kemarin itu
Kita ingin apa yang ada di Provinsi Riau ini diangkat sehingga menciptakan jiwa entrepreneur yang ada di siswa kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setelah itu kita atur jamnya, misalnya mengenal kewirausahaan itu 4 JP. Ini hasil diskusi Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita buat per modulnya lagi, per pertemuan kita buat lagi modulnya Bapak Ibu. Menggali potensi diri 4 JP. Kemudian ada lagi menumbuhkan sikap wirausaha. Nah, ini sebenarnya kan hanya teori-teori saja. Silakan nanti disampaikan ke siswa. Terserah Bapak Ibu bagaimana caranya, boleh nanti di searching di Google bagaimana tentang kewirausahaan, karena memang setiap guru itu kan misalnya dia guru agama termasuk dalam proyek kewirausahaan, belum tentu juga kan dia mengenal tentang kewirausahaan gitu. Ya, Bu Imelda. Jaringan ya. Ibu Imelda. Please ya. Jadi tidak harus sesuai dengan hubungkan dengan agama, enggak. Ya, halo. Bu Imelda, Baik. ini tadi Saya ulang, Bu Armalina. tentang ini, yang agama tadi Ibu sampai agama Islam ya tadi. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, di sini kan ada tahapan yang 360 JP per tahun tadi dibagi misalnya nih, ini dalam setahun kita buat modulnya. Kita rincilah di sini. Di dalam modul itu dilampirin Bapak Ibu. Pertama mungkin tentang mengenal kewirausahaan. Karena memang kan tema proyek kita kewirausahaan tadi contohnya gitu. Kebetulan saya ngasih contoh yang di sekolah saya sendiri. Jadi mengenal kewirausahaan. Nah, ada permasalahan kadang-kadang guru agama mungkin masuk ke dalam tema ini. Sementara dia berpikir, apa sih yang saya harus sampaikan yang ada hubungannya dengan agama gitu. Padahal sebenarnya tidak ada keterkaitan antara mapel yang kita ampu dengan proyek penguatan pelajar Pancasila gitu. Jadi memang semua yang turun, semua yang langsung action di proyek ini tidak ada hubungannya dengan mapel masing-masing, sehingga kita harus memang mencari tahu lagi tentang kewirausahaan, tentang potensi diri, dan tentang apapun yang ada hubungannya dengan tema tersebut. Nah, ini dia pembagiannya. Silahkan yang 360 JP itu dibagi-bagi. 4 JP-nya apa, 5 JP-nya apa, dan pada saat nanti panen hasil karya dan sebagainya itu mungkin bisa dibuat, sebentar saya ke bawah kan, bisa dibuat jadi, nah seperti ini. Ada bazar 14 JP. Persiapan bazar 10. Please Bu Imelda. Disesuaikan nanti di ini yang merancangnya. Silakan baktinya mungkin bisa jadi kita minta siswa itu lagi, suara saya jaringan lagi ya, Bu Armalina ya. Mbak, dikit bisa sedikit lagi Bu tentang tadi yang barusan. Baik, saya coba inilah. Aduh, saya coba agak-agak manjat tower ya Bu ya. Bentar, Bu. Ayah, ke atas sih Bu ya. Bentar ya Bu, saya cari tower. Silakan Bu. Aduh. Ya, aman. Mau nengok enggak? Kalau saya ditembak petir nanti Ibu tanggung jawab Ibu ya. Karena cuaca tak bagus ya. Oke. Baik. Cari Kembali. Sudah Bu Armalina, sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas. Silakan. Aduh. Silakan teman-teman untuk bisa mengisi link, sekalian dibuat di list pertanyaannya. Baik. Nah, ini tadi Bu Armalina,
saya sampaikan bahwa 360 JP itu bisa dibagi-bagi, termasuk ini bazar ada 14 JP. Silakan sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan roster pada saat tatap muka. 14 JP misalnya 7 JP di Sabtu atau Jumatnya 10 JP di Sabtu, Jumatnya mungkin 4 JP untuk melakukan bazar. Oke. Nah, ini dia modul project, silakan. KWU ini sesuai dengan elemen apa? Nah, kebetulan kalau misalnya di saya sesuai dengan elemen mandiri, kreatif, ada gotong royong, karena mereka saya minta untuk berkolaborasi dan beriman bertakwa, lalu semuanya masuk. Tapi nanti Luar biasa ya, Imelda perjuangannya. Nah, ini dia asesmen diatur, dirancang bersama-sama asesmen yang harus kita lakukan pada tiap Bagi siswa. makan Ada tahapannya kan buat gitu. makan ini nih, Bagaimana itu tak makan dan itu bagi buat. Iya. Nah, Bu Armalina, sepertinya sampai di sana dulu mungkin paparan saya kali ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, udah selesai, Bu? Ya, rasanya sudah, Bu. Saya udah harus manjat ke tower ini. Iya, karena gini, materinya sebenarnya bagus ya, Bu, pemaparannya. Cuma ini karena jaringan ya, Bu ya. Baik, kita coba ya. Saya stop share ya. Bentar. Nanti bisa dipertanyakan lagi, silakan teman-teman. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah sangat luar biasa ya oleh Ibu narasumber kita. Dari pemaparan materi beliau ini sangat menarik kesimpulan betapa pentingnya untuk merancang modul P5 ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, sahabat layar negeri, mari kita masuki sesi tanya jawab ya. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan untuk mengisi link absensi yang telah kami sediakan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sahabat layar negeri, selanjutnya silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti kami bantu. Namun di sini saya sudah mengumpulkan 3 pertanyaan teratas ya Bu Imelda. Pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Refni dari SMP 4 Lenggayang Pesisir Selatan. Wah, ini jauh ya. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator proyek, namun saya masih terkendala dengan modulnya. Walaupun kegiatannya sudah berjalan dengan tema kewirausahaan. Pemanfaatan limbah sampah botol minuman ringan. Leher botol untuk pembuatan tas dan keranjang. Bagaimana ya Bu cara membuat modulnya? Nah, itu tadi pertanyaannya Bu Imelda, mau langsung jawab atau bagaimana? Boleh saya jawab. Bu, siapa tadi Bu? Bu Armalina? Bu Refni dari SMP 4 ya. Lenggayang Pesisir Selatan. Oke. Wah, jauh Sumatera Barat ya, pesisir Ya. selatan ya. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Bu Refni. Nah, sebagai koordinator tentunya bertanggung jawab dong tentang modul project. Nah, Bu Refni, pertama-tama yang harus Ibu lakukan adalah berkoordinasi dengan fasilitatornya. Fasilitator tuh yang ada di tema kewirausahaan itu kan ada berapa mapel tuh Bu? Kalau saya kan ada 5 mapel. Ada biologi, ada kimia, fisika, ekonomi, dan bahasa Inggris. Silahkan berkoordinasi untuk melakukan temu itu sudah harus membawa contoh modul project. Nah, Bu Refni, nanti kita satukan modulnya. Jadi tadi seperti yang sudah saya share, Bu Refni jangan berpikir tentang pada saat 360 JP itu setelah digabungkan jamnya Bapak Ibu itu, jangan berpikir bahwa setiap jam itu project terus, jangan. Lakukan dulu teori dulu. Anak itu kan nggak ngerti tentang wirausaha, anak itu kan tidak tahu tentang limbah, jadi teori dulu. Jadi
modulnya disusun, pertama-tama yang harus disampaikan itu apa? Sebelum ibu memulai project gitu. Nggak mungkin kan mereka langsung bawa botol, nak. Lah buat apa? Harus disampaikan dulu apa teorinya, misalnya tentang pemanfaatan limbah, nanti ada 2 JP. Nah, disampaikan seperti yang tadi sudah saya share screen, nah seperti ini. Nah ini Bu Refni, saya share ulang. Nah, susun seperti ini modulnya. Nah, ini. Pertama mungkin kalau kami ini kan 2 JP, 4 JP ini adalah mengenal kewirausahaan. Jika Bu Refni nanti dengan teman-teman masuk ke kelas, silahkan kenalkan tentang kewirausahaannya dulu. Referensinya di mana? Referensi kan banyak, ada YouTube, ada Google, dan sebagainya. Samakan yang disampaikan dengan teman ibu nanti gitu. Jadi pada saat saya masuk ke kelas, misalnya saya jatahnya di kelas 10.1 sampai 10.3, pelajaran mapel kimia gitu, kimia di jam kimia saya. Kemudian nanti yang pada saat jam project itu memaparkan tentang kewirausahaan, harus sama konsepnya gitu. Apa itu kewirausahaan, sumbernya harus sama sehingga anak-anak dapatnya sama semua gitu, jangan beda-beda gitu. Jadi pertama-tama itu diceritain dulu tentang teorinya gitu. Baru nanti ibu atur. Misalnya mau ngapain? Hari ini membawa botol semua, silakan di sini dibuat. Ngapain kontekstualnya? Seperti ini. Menguji coba revisi dan finalisasi sebentar di bagian mana ya. Nah, seperti inilah ya. Mungkin di bagian ini berkolaborasi dan bekerja sama. Di sini mungkin bisa nanti Bapak Ibu Bu Refninya ini minta anak-anak membawa botol plastik gitu. Namun sebelum membawa botol plastik, Bu Refninya harus menyampaikan dulu. Nah, botol plastik bisa dibuat untuk apa saja, itu teorinya. Kemudian cara membuatnya bagaimana, silakan disusun gitu. Jadi dalam 360 JP itu harus semuanya ibu rancang. Apain sih secara bertahap gitu. Nah, dari sini inilah nanti kita buat modulnya. Ini nanti bukan modulnya sih, apa namanya? Per pertemuannya. Misalnya menggali dan mengembangkan ide. 4 JP, berarti 1 kali pertemuan. Merencanakan usaha, 1 kali pertemuan. Jadi nanti ini tebal nih modul proyeknya gitu. Ngapain sih pada saat merencanakan usaha ini? Anak diminta apa sih? Teorinya apa sih? Asesmennya seperti apa sih? Gitu. Seperti itu. Jadi memang kita tidak turun langsung. Anak-anak bawa ini, bawa limbah, bawa botol plastik. Kita mau buat ini, enggak. Harus berdasarkan yang sudah kita rancang. Ngapain kita di 4 JP ini? Yaitu merencanakan usaha misalnya. Usaha apa? Ngapain kita di dalam itu pada saat pertemuan merencanakan usaha ini? Ini yang harus disepakati bersama fasilitator. Begitu Bu Refni. Seperti itu mungkin Bu Armalina. Ada mau ditanyakan lagi Bu Refni? Bu Refninya Bu masih Refni, silakan kalau misalnya ada yang bertanya mau disampaikan. Bu Refni? Oke. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya, Bu Imelda ya. Berarti intinya harus memahami dulu dengan teori-teorinya ya. Jadi anak harus dipahamkan dulu dengan teori, baru kita masuk ke praktiknya ya, Bu Imelda ya. Iya, yang jelas dirancang dulu modulnya, baru action. Jangan action dulu baru mikirin modulnya, Bu. Oh, nggak kebalik ya, Bu ya. Action dulu baru mikirin modul ya. Iya. Kita lanjut masuk pertanyaan kedua ya, Ibu. Ini dari Bapak Frederick Michael. Beliau bertanya, apakah proyek yang dibuat itu harus berbasis pada mata pelajaran? Nah, itu seperti itu, Bu. Oh, sudah saya sampaikan tadi hubungannya dengan mata pelajaran, Bu Armalina. Memang semua guru harus belajar misalnya tentang kewirausahaan.
yang nggak ngerti, yang tadi udah saya sampaikan guru agama harus dihubungkan dengan apakah harus ada kewirausahaan berbasis Islam gitu, enggak harus. Jadi memang tentang penguatan profil pelajar Pancasila dan yang dinilai adalah profil pelajar Pancasilanya, bukan agamanya, bukan kimianya gitu. Walaupun memang di profil pelajar Pancasila kan ada memang berketuhanan yang Maha Esa ya Bu Armalina gitu. Tapi memang tidak ada hubungan dengan mapel yang kita ampu ya Pak Frederick. Terima kasih. Ya, intinya ketika kita sudah masuk ke P5 berarti kita sudah menjadi fasilitator ya Ibu ya, bukan guru mapel lagi ya Bu. Ya, fasilitator proyeknya Bu Armalina. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya Bu ya. Ini dari Bu Haritsa Salim. Dia bertanyakan tentang tips pendanaan bagaimana ya Bu, karena tadi waktu Ibu menjelaskan dana, jaringan terputus. Nah, jaringannya nggak putus nyambung tadi nih Bu Imelda. Saya agak segan-segan kalau masalah dana, soalnya ada Ibu Kepala Sekolah nih. Misalnya Jadi, Anda akan berkunjung ke suatu home industri untuk melihat pembuatan keripik. ya. Bagaimana tips pendanaannya? Apakah ada hubungannya dengan dana BOS? Nah, mohon arahannya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, jadi mungkin kalau di sekolah penggerak mungkin sudah disesuaikan, mungkin ada di RKA-nya kali ya, Bu Armalina. Atau mungkin bisa di tahun depan karena memang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di tahun depan bisa dirancang pendanaan untuk itu. Yang pastinya ngertilah Bendahara Bos tuh yang komponen mana yang memang kira-kira cocok untuk proyek. Namun kalau memang baru Ibu Imelda. makanya itu fungsinya tadi di salah satunya komite Bapak Ibu paguyuban orang tua. Dalam 1 tahun itu tadi kan kita duduk sama-sama teman fasilitator. Dalam 1 tahun itu kegiatannya apa saja? Misalnya kita ingin mengunjungi tempat A, kemudian nanti kita mau buat pameran, silakan dirinci dananya bersama-sama. Silakan dirinci dana yang dibutuhkan itu berapa dalam 1 tahun, laporkan ke Wakakur, pandai-pandailah nanti Wakakur menyampaikan, mencari dananya, jangan dipikirkan. Yang jelas nanti bisa jadi nanti kolaborasi dengan orang tua bahwa setiap anak, silakan disampaikan di forum rapat, undang orang tua bahwa setiap anak membutuhkan uang 200.000 misalnya untuk 1 tahun 1 proyek. Nah, gitu. Tentunya kan memang butuh dana, tidak ada kegiatan itu yang tidak butuh dana. Silakan disampaikan, silakan buat daftar hadirnya, kesepakatannya, kemudian buat persetujuan bahwa orang tua menyetujui, buat pernyataan bahwa orang tua menyetujui dana yang sudah diminta tersebut. Buat rinciannya untuk apa aja, pastinya nanti orang tua akan setuju. Sampaikan. Jadi dananya kalau memang untuk awal-awal ini kan memang tidak ada dalam RKA. Silakan mungkin kalau kepala sekolah di tahun depannya dirancang lagi bagaimana harusnya proyek ini bisa disupport oleh dana yang ada, seperti itu. Bu Armalina. Terima kasih. Pertanyaannya Bu Risa, ada yang mengganjal atau gimana? Ada nggak yang mau ditambahkan Bu Risa, silakan. Iya, kenapa setiap masalah dana tadi suaranya terputus-putus? Oh, ini terputus-putus lagi. Enggak, tadi sedikit aja tadi. Jadi berarti kita kalau misalnya di awal tahun mungkin bisa dimasukkan ke dalam RKA ya Ibu Imelda ya? Iya, sebelum awal tahun berarti kan. Nah, sekarang ini kan saya agak takut kalau ngomong masalah dana, soalnya ada Bu Siti Arofa, soalnya ada kepala sekolah. Nanti takut pula. Yang jelas memang kepala sekolah pastinya sudah berpikir lah tentang kegiatan yang akan dilakukan di sekolahnya. Beliau kan sudah putus lagi Bu Lin. Ya. Luar biasa jaringan di Panam ini Bu Imelda ya. Ya, sudah siap. Tapi sih seperti yang dilakukan kalau di sekolah dan memaparkan bahwa 1 tahun itu butuhnya. Masalah dana hilang ya jaringan. Masalah dana Bu Armalina,
Salah dengar pasti hilang ya. Yang salah dengar suaranya. Intinya Bu Imelda untuk tahun berikutnya perlunya ada perancangan dalam anggaran dana BOS. Namun pastinya setiap kita di sekolah harus bisa memetakan aset juga ya Bu Imelda ya, sehingga kita bisa memberdayakan 7 aset yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Aris. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya gimana Bu Imelda? Halo Ibu. Oh, ini ada Ibu Umi Silawati, silakan Ibu. Ibu Umi. Di sini tadi kata Ibu untuk tahun depan bisa kita anggarkan di RKA dan ABOS ya Bu ya. Kebetulan di sini saya sebagai bendahara sejauh ini tahu ya kalau peraturan 2023 ya Bu ya. Soal itu di dalam juknis itu belum tercantum gitu. Jadi kalau seandainya baru belum keluar kita sudah menganggarkan, apa itu tidak menyalahi Bu? Soalnya yang namanya kami bendahara ini kan laporannya sangat sekali gitu. Dan terima kasih. Ya mudah-mudahan tahun 2023 juknis BOS itu berubah ya Bu ya. Di dalamnya sudah tercantumkan. Oke. Baik. Jadi kan saya juga tidak terlalu memahami masalah juknis BOS dan BOSDA-nya, Bu. Namun mungkin sebenarnya kalau pandai-pandainya bendahara, pandai-pandainya bendahara kan sebenarnya ini kan nanti itu ada tuh konten-kontennya, komponen-komponennya ini arahnya kemana, bisa kan disesuaikanlah dengan aturan yang ada gitu. Kemudian namun kalau memang tidak bisa pun silakan tadi seperti yang sudah kami lakukan, undang orang tua, undang komite, ketua komite, kemudian undang pengawas. Silakan duduk bersama, rapat, disampaikan berapa dana yang perlu disupport untuk seperti itu, asal ada MOU-nya. Itu saya setuju sekali. Seperti Ibu bilang, kalau kita menggalangkan dana melalui wali murid yang diakui, diketahui oleh komite, itu saya rasa lebih aman lagi gitu. Soalnya wali murid ini kan tergantung kedekatan kita terhadap mereka. Kalau mereka sudah nyaman bersama kita, apapun yang kita buat, ada buktinya, tidak akan merasa keberatan. Baik. Ya, namun sebenarnya seperti ini Bu. Misalnya pada saat proyek itu ada kegiatan mungkin peningkatan kompetensi yang ada hubungannya dengan peningkatan kompetensi. Itu kan bisa dihubungkan juga sebenarnya kan. Jadi memang pandai-pandai bendaharanya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Dan kalau di sekolah penggerak mungkin memang sudah ada alurnya juga dana Bu ya, disesuaikan ya Bu ya. Hilang lagi jaringannya. Pertanyaan terakhir dulu ya Bu, ini kita sudah hampir di ujung waktu. Saya dari Ibu Karmila ya Ibu. Saya sudah melakukan proyek Pancasila dengan tema kewirausahaan, tapi saya belum paham cara penilaiannya. Apa yang harus saya nilai ya Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karmila. Nah, silakan dicek panduannya. Awalnya tadi kita cek berdasarkan BSKP per fase itu apa yang diminta, apa capaian yang diminta Bu. Pada fase A itu cek nanti BSKP mungkin bisa di-share ya Bu Armalina SK-nya bahwa per fase itu ada tuntutan yang harus kita yang harus kita dapatkan pada siswa. Nah, penilaiannya itu lebih ke proses penguatan profil pelajar Pancasilanya, Bapak Ibu. Dan silahkan nanti diberikan, ada pada panduan juga, diberikan nanti poin-poinnya, misalnya pada saat proses melakukan itu tadi per pertemuan di tiap modul yang sudah kita bagi per JP-nya itu silakan lakukan asesmen dan buat bentuk asesmennya seperti apa. Ada banyak bentuk asesmen, boleh dalam bentuk rubrik, form checklist, catatan anekdotal, asal ada skalanya. Silakan buat skalanya. Pada saat anak ini sudah berkolaborasi, memang
indikatornya bahwa dia sudah berkolaborasikan pada saat Ibu berkumpul dengan fasilitator. Begitu. Jadi memang kita harus sering-sering ngumpul sama fasilitator, bukan sering-sering ngumpul bikin proyeknya, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang harus duduk, nggak bisa satu kali pertemuan. Jadi memang harus betul-betul disiapkan, baru nanti proyeknya dilaksanakan. Gitu. Ada di panduan. Kemudian jangan lupa acuannya adalah Permen tadi, SK Menteri tadi. Begitu Bu Armalina. Baik, terima kasih Ibu Imelda. Mungkin kita sudah mepet juga ini Bu Imelda ya, hampir jam 9. Boleh kita kasih satu pertanyaan yang pakai speaker? Boleh Bapak Ibu? Silakan. Boleh, silakan. Pertanyaan saja. Ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita? Silakan dibuka speakernya. Ya, mungkin masih bingung semua ini ya Bu tentang asesmen yang paling pasti. Namun kita sudah di asesmen itu setiap kali pertemuan sudah ada intervalnya ya Bu ya. Iya, sudah harus dibuat di modulnya sudah harus kita buat asesmennya dalam bentuk apa Bu Armalina. Intervalnya ya. Misalnya pada saat teori kewirausahaan kita sampaikan. Nah, ini pada saat teori ya. Nah, kita pengen sama seperti sumatif, sama seperti intra berarti kan gitu. Kita pengen anak itu mengerti enggak tentang kewirausahaannya di teorinya begitu. Nah, nanti pada saat dia melakukan proyek berarti asesmennya berarti lebih ke keterampilannya, tapi harus berdasarkan dengan elemen-elemen profil pelajar Pancasila sesuai yang di SKBSKP tadi. Iya. Berarti elemennya sudah kurikulum selesai. Dan asesmen. Iya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan secara langsung dengan narasumber kita, kita sudah di ujung ya Bapak Ibu. Berarti dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula webinar merancang modul P5 Kurikulum Merdeka yang ditaja oleh komunitas layar negeri STN 146 Pekanbaru pada malam hari ini. Tidak terasa kita telah berada di ujung acara ya Bapak Ibu. Saya ingin juga menghimbau kepada sahabat layar negeri semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan praktik baik serta webinar yang akan dilakukan oleh komunitas layar negeri. Kegiatan ini bisa Bapak Ibu lihat melalui media sosial Facebook kami, Instagram dan YouTube layar negeri. Bagi sahabat yang belum bergabung dalam komunitas layar negeri, silakan bergabung. Link komunitas tadi telah saya kirimkan di dalam kolom chat. Mungkin saat ini kita bisa berfoto bersama. Bapak Ibu silakan di open kamera dulu semuanya. Saya ambil fotonya ya. Silakan berpose dengan foto ya, dengan wajah dan senyum yang manis ya. Oke, saya mulai dari saya pertama ya. Ada di mana ya? Luar biasa. 1, 2, oke, silakan tetap tersenyum Bapak Ibu semua, silakan dibuka kameranya. Di slide ketiga silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Saya foto saja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi selanjutnya di slide keempat. Dibuka kameranya. Dan yang slide kelima. Baik Bapak Ibu, ini luar biasa karena kehadiran peserta dan sahabat layar negeri ini ternyata bukan hanya dari Pekanbaru saja, bahkan dari provinsi lain ya. Tadi sudah ada kita lihat tadi di kolom ya, di beberapa. Ya ada dari Lampung, dari Sumatera Barat, bahkan ada juga yang dari Jawa. Baik Bapak Ibu, di Provinsi Riau terdapat Kota Bertuah Pekanbaru bergelar Kota Madani. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sahabat layar negeri semua. Saya Armalina sebagai moderator malam ini. Mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar dari seluruh Nusantara. Materinya tolong dong, Bu. Ya, nanti materinya akan saya share nanti di grup WA ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah masuk dulu ke dalam grup. Terima kasih, Bu Lin. Terima kasih. Terima kasih Kak Armalina. Assalamualaikum. Semuanya dong. Semuanya. Iya, iya. Jangan. Bisa. Pak Nover, mana Pak Nover? Berantakan dong jadinya. Mami.